kalau zaman dulu atau kami menikah pertama kali, kami belum tahu ilmunya segala macam. Pokoknya Lutfi jadi orang yang ya teknis ini, teknis itu segala macam sesuai dengan. Tapi pada tahunnya kita sudah berilmu, kemudian kita sama-sama belajar. Akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana anak itu bisa berdakwah, tapi juga punya sesuai yang antum bilang dulu itu adalah yang saya jam di hati adalah dakwah tapi dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Maksudnya dakwah tapi punya kafalah sendiri. Dari awal itu kita sama-sama belajar. Jadi jangan sampai anak itu, ayo belajar murojaah, tapi kita sendiri nggak murojaah. Ayo bangun malam, kita sendiri nggak bangun malam. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, alhamdulillah kali ini kita masuk di segmen tokoh, dan kali ini abinya Lutfi. Nama lengkapnya Haris Dini Muharyanto. Ya. Baik, tentang beliau. Banyak hal yang kita bisa ceritakan tentang beliau. Yang pertama, yang saya kenal, beliau orang yang sangat concern dan sangat peduli dengan dakwah Islam. Beliau seperti orang yang menderita, tinggal di lingkungan sebuah kawasan yang sangat menginginkan kawasannya ini bisa menjadi Islami. Maka beliau sangat aktif di masjid, sekarang ketua DKM bahkan, dan banyak sekali membuat program-program yang itu mengempowering masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah 1 tahun 2 tahun ini saya melihat dampaknya besar sekali. Mulai dari jumlah jamaah bertambah, kemudian aktivitas-aktivitas masjid yang meramaikan event-event Islami, dan kayaknya makin makmur. Dan yang kedua, Ananda Lutfi merupakan anak pertama, dan sungguh semua orang tua itu meletakkan hampir semua hatinya ke anak pertama. Dan alhamdulillah Ananda Lutfi termasuk santri pilihan, termasuk santri terbaik, dan sekarang alhamdulillah berhasil masuk ke IPB. Dan yang terakhir kesan saya mengenai, kalau saya panggilnya Pak Haris. Pak Haris ini dari pertama sekedar parent biasa, kemudian terlibat masuk involve dalam kegiatan pondok, banyak sekali sumbangsihnya fisik maupun psikis bagi pondok ini, dan totalitasnya membuat saya harus minta ke beliau untuk lebih dalam lagi terlibat di yayasan. Dan Pak Haris ini masuk dalam Dewan Pengawas di Yayasan Fahim Quran Plus, yaitu yayasan yang memayungi secara legal pondok pesantren Sekolah Impian ini. Yuk kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ganteng sekali hari ini. Aduh, Masya Allah. Iya, Pak Haris tolong sebutkan 3 hal yang kepikir langsung otomatis di otak ketika saya sebut Lutfi. Baik, Lutfi itu pertamanya adalah anak yang minder. Pertamanya minder. Iya, minder. Kemudian yang kedua, anak yang cuek. Cuek dalam arti yang penting saya berbuat baik, yang lain asal tidak menyinggung saya akan terus. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga dia totalitas. Totalitas. Yang pertama saya kok agak bingung juga ya, karena kesan Lutfi minder itu saya belum sempat dapetin. Paling minim adalah kesan bahwa dia diam di awal masuk pondok, diam. Tapi kalau saya harus nyimpulin bahwa dia anak minder, kok saya belum ke sana. Tapi tentu abinya lebih benar karena interaksi beliau dengan Ananda jauh lebih lama dengan pondok. Gitu ya, minder. Jadi kesan pertama memang di pondok ini luar biasa. Pertama kali dia sekolah di sekolah SD swasta itu, bahasanya kita perkenalkan dengan murojaah, Islaman itu lebih kuat, dan melihat teman-temannya yang itu udah hafalannya udah 5 juz, 7 juz, sedangkan juz amma aja belum gitu.
agak minder. Nah, itu yang mungkin bahasanya pertama dari awal itu minder. Aduh ya Allah, ini teman-teman udah pada jus ini, pada jus ini. Tapi itu salah satu kekuatan beliau. Kekuatannya Lutfi itu. Pada saat dia minder, bukannya mundur. Nah, itu mungkin bahasanya itu. Nah, itu mungkin salah satunya bahwa anak-anak sekarang itu kebanyakan saya lihat adalah minder, tapi itu sudah kayak jaga jarak. Oke. Nah, sedangkan Lutfi itu malah kita kasih tantangan, malah kamu bisa nak, kamu bisa nak, kamu bisa nak, bisa. Nah, itu yang saya lihatkan pada saat dulu itu nggak terpikir dengan kami bahwa Lutfi itu akan masuk pondok. Karena kami sekolah sekolah Islam ya, kemudian swasta Islam, biasa aja gitu. Non boarding ya? Non boarding. Teman-teman itu kadang-kadang belum melakukan sesuatu, udah mikir duluan, akhirnya bikin gap. Ayo kita coba. Insya Allah itu kalau kita menuju kebaikan, apalagi kalau kita misalnya mengenai agama gitu ya, merojaah untuk hafalan, untuk segala kebaikan itu Allah akan mudahkan. Gitu. Sahabat Gasi Channel, dari sini kita bisa ambil hikmahnya bahwa anak minder, anak tidak percaya diri itu bukan hal yang spesial. Artinya itu kasus yang jamak terjadi. Lumrah. Tetapi yang pertama harus kita handle adalah jangan sampai dia jadi orang minder yang lari kabur duluan, menyerah, putus asa, ngumpet. Minder, yes minder, akui saja kalau dia minder. Tapi tinggal kita empowering, tinggal kita kasih semangat, tinggal kita kasih inspirasi, motivasi supaya dia menyamakan skor. Jadi dia minder karena sadar skornya rendah. Maka ayo berjuang agar skornya minimal sama, maksimalnya malah bisa melebihi yang lain. Dan alhamdulillah Lutfi ini termasuk jenis orang yang kedua. Alhamdulillah Lutfi dari prestasi tafiznya kalau saya bilang enggak bisa dibilang jelek, enggak bisa dibilang bagus sekali, tetapi justru ini yang terbaik. Dia grafiknya konsisten naik ke atas. Saya lebih suka yang seperti ini, sebab ada anak yang mesinnya tiba-tiba terbakar, grafiknya loncat ke atas, tapi endurance-nya pendek. Itu hanya terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu turun ke bawah. Saya lebih suka yang secara periodik dia meningkat pelan, tapi konsisten, grafiknya meninggi. Lutfi tahfidzul Quran selesai ziyadah 30 juz itu di SMA kelas 2. Lutfi di pondok ini 6 tahun, 3 tahun di level pertama, 3 tahun di level kedua, dan Ananda tamat ziyadah itu di kelas 2 di level 2. Dan ini luar biasa. Kalau kita lihat di pondok pesantren kita tuh ada berbagai kanal. PLP ngebut, PLP santai, PLP pelan ada. Nah, Lutfi termasuk di PLP santai, PLP 3. Kalau menurut saya itu justru PLP yang sulit karena pakai sabak, sabeki, manzil, tilawah. Itu lebih sulit ya sebetulnya. Dia nggak boleh bosan, dia harus konsisten nambah, dan dia harus terus bebannya itu sama, endurance-nya itu harus lama. Kan beda ya. Ada orang yang dia pinter lari 100 meter sprint, yang penting kerahkan tenaga, tapi hanya bisa 100 meter. Tapi kalau orang ini disuruh lari maraton 10 kilo, orang yang seperti ini ambruk di awal perjalanan. Lutfi adalah orang yang bisa melakukan perjalanan yang panjang, dan dia orang yang mampu mengatur energi. Dia tahu kapan harus ngebut, kapan harus lamban, tapi dia pakai prinsip naik sepeda. Gimana prinsip naik sepeda? Ini prinsipnya Presiden Habibie. Kita itu seperti naik sepeda. Sekali kita berhenti, jatuh. Lutfi adalah orang yang apapun yang terjadi terus bergerak walaupun pelan. Begitu kalau saya kira tentang Lutfi. Minder sudah kita bicarakan. Yang kedua tadi pokoknya jalan terus. Ya, fighter. Slow but sure. Terus yang ketiga? Ya, yang ketiga dia berjuang istiqomah selanjutnya. Istiqomah, seperti yang tadi saya bilang, endurance. Endurance itu kepiawaian dalam menjaga energi. Jangan sampai tiba-tiba habis, jangan sampai kegedean, tapi pas. Teng. Nah, ini
Kalau saya nilai, saya suka jadi orang seperti ini. Ketimbang ngebung-ngebung di awal, tapi cuma sebulan 2 bulan habis itu lupa kembali di adab yang biasa. Ini nggak bagus. Allah suka yang sedikit, tetapi istiqomah dan meningkat secara periodik pelan. Iya. Baik, Abi, pertanyaan kedua. Kalau semuanya terserah antum pengen Lutfi jadi apa? Masya Allah. Kalau zaman dulu atau kami menikah pertama kali, kami belum tahu ilmunya segala macam. Pokoknya Lutfi jadi orang yang ya teknis ini, teknis itu segala macam sesuai dengan. Tapi pada tahunnya kita sudah berilmu, kemudian kita sama-sama belajar. Akhirnya ujung-ujungnya adalah bagaimana anak itu bisa berdakwah, tapi juga punya sesuai yang antum bilang dulu itu adalah yang saya jam di hati adalah dakwah tapi dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Maksudnya dakwah tapi punya kafalah sendiri yang akhirnya tidak tergantung, mohon maaf, tersetir atau disetir. Tergantung amplop. Gitu. Itu yang istilahnya bahwa imam-imam pun pada saat tidak ngambil amplop tanda petik ya untuk kajiannya, karena itu adalah free, harusnya itu adalah untuk dakwah. Tapi beliau mereka semua itu adalah Masya Allah, itu adalah mereka punya penghasilan sendiri. Dari SI itu Masya Allah sudah ada beberapa kali di SI TV dia ada video, sampai terakhir itu anak saya masuk IPB, ketahuan dari teman-temannya bahwa dia jago editing segala macam. Panggilannya Lut, panggilnya Pi. Pi, aku bikinkan video, order segala macam. Wah, ini Masya Allah, ini kayaknya nggak ada sekolah lain ya. Bukan sekolah lain, pondok lain ini. Pondok yang iman Islamnya segala macam, tapi juga mengenai itu juga kemandirian finansialnya dipikirkan sendiri. Itu saat malah sampai berkali-kali sekalian antum itu saya saya challenge sekalian jadi ustadz di pondok, sekalian kamu ngajarin pada adik-adik segala macam. Kenapa tidak? Kalau misalnya uang segala macam itu Allah yang akan memberikan. Sahabat GSI Channel, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa dulu Abi Haris semasa belum kafah dalam agama, ya hanya kerja saja, hanya sholat saja, tapi nggak nambah taklim. Dulu cita-citanya Lutfi pengen jadi orang kaya, punya profesi yang gajinya gede, hidup mapan, rumah besar, mobil kalau bisa 5. Kira-kira gitu ya. Tapi setelah ilmu agama masuk menghunjam dalam ruh beliau, orientasinya geser lebih condong kepada akhirat. Maka cita-cita tentang Lutfi direvisi. Beliau pengen Lutfi menjadi orang yang berdakwah bagi Islam, tetapi mampu mandiri secara finansial, sehingga dia bukan tipikal pendakwah yang hidup mengais dari amplop. Tetapi sebaliknya, seperti ulama-ulama masa lalu, dia mandiri karena dia tajirun dan dia membiayai belajarnya sendiri. Bahkan banyak imam itu mengambil muridnya tidak bayar, makan minum baju dibelikan oleh sang imam, dicukupi oleh sang imam. Inilah cita-cita terbaru Lutfi, pengennya jadi ulama yang dia bisa mandiri secara finansial, sehingga dia tidak menerima amplop, justru memberikan amplop kepada yang diajari. Keren. Dan Masya Allah, Lutfi, saya kira pondok ini memang concern di 2 bidang itu. Mulia di akhirat dengan Al-Quran, dan mulia di dunia dengan teknologi, bisnis, dan dakwah. Jadi ini matching banget dengan visi misi Sekolah Impian. Lutfi berdakwah dan dia punya skill. Tadi Abi udah cerita, Lutfi ini begitu masuk dan teman-teman lain tahu kalau dia punya skill editing, mulai dari pasca produksi sampai praproduksi, banyak order berdatangan ke Lutfi. Kalau teman-teman sahabat GSI Channel simak Faiz Wamese, Albar yang dia menerima order, menerima uang dari freelancer, ini Lutfi ini jenis yang lain. Dia menerima order untuk bikin iklan, untuk bikin foto, untuk bikin video dan lain sebagainya. Saya sih bermimpi gini,
Di rumah Lutfi punya studio. Masya Allah. Dan dia menerima order baik online maupun offline. Dia tetap kuliah, terus dia mungkin seminggu 2 atau 3 kali dia hadir di pondok ngajarin adik-adiknya skill yang sama. Akhiratnya dapat, dunianya juga berkilau. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir. Saya selalu merasa bahwa kesuksesan anak itu bukan kesuksesan miliknya sendiri. Kesuksesan seorang anak itu kesuksesan bersama dirinya dengan orang tua. Sekarang saya mau tanya nih, ibadah apa sih atau kebiasaan apa sih atau habit apa sih atau doa yang bagaimana sih yang mendukung dan mensupport performa Ananda Lutfi? Masya Allah. Pertanyaan yang luar biasa memang antara anak dan orang tua itu sangat tergantung. Dari awal itu kita sama-sama belajar. Jadi jangan sampai anak itu, ayo belajar murojaah, tapi kita sendiri nggak murojaah. Ayo bangun malam, kita sendiri nggak bangun malam. Jadi bahasanya contoh itu yang paling penting. Tauladan. Yang kedua adalah kita sama-sama belajar, kami juga belajar. Kami belajar di antum, kami belajar di ustadz-ustadz yang lain. Yang ilmunya itu, insya Allah kalau ilmunya itu kita resapi bahwa oh masya Allah kita itu jauh dari dari para yang dicontohkan sama Rasulullah, yang dicontohkan sama sahabat. Tapi minimal kita belajar di situ sirohnya, bagaimana kita menyikapi anak itu seperti apa, kemudian menghadapi kehidupan ini seperti apa, sehingga apa yang kita ketemu sama Lutfi, sama kalau kita bilang me time dengan Lutfi itu kita ngomongin masalah-masalah itu. Menurut Lutfi ini situasi Indonesia seperti apa sih? Jadi memang bahasanya kita belajar gitu. Jangan sampai melihat pada saat kita hanya menyuruh tapi kita tidak bisa melakukan sendiri. Keren, sahabat Gasi Channel, kita bisa rangkum ya. Yang pertama, Abi Haris menggarisbawahi tentang tauladan. Jadi orang tua itu jangan cuma kuasa nyuruh, tapi jadi orang tua itu memberikan saran, nyuruh juga sambil nemenin, ngebaringin, sama-sama belajar istilah beliau. Jadi ini andalan beliau yang pertama, yaitu tauladan. Berikan tauladan, kemudian libatkan Ananda dalam semua urusan, terlebih dalam urusan dakwah. Tadi kelihatan dari pernyataan Abi Haris bahwa anaknya ini diajak ngobrol tentang masalah apapun, dan kemudian pelan-pelan beliau menggiring kepada bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah, dan kita pengen mengikuti Rasulullah dan para sahabat dalam menyikapi kehidupan ini. Sehingga kalau menurut saya senjatanya beliau adalah 2. Yang pertama suri tauladan, dia berusaha memberikan tauladan kepada Ananda Lutfi, dan yang kedua kesetiaan beliau terhadap Allah, kesetiaan beliau terhadap Nabi, kesetiaan beliau terhadap sahabat, ulama. Tidak muluk-muluk, karena kita tidak mungkin bisa sama seperti Nabi dan para sahabat, tapi kita hanya wajib untuk berupaya sedekat-dekat mungkin mirip dengan mereka. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan menginginkan sedekat mungkin kepada Nabi, maka Allah sudah ridho. Insya Allah saya akhirnya tahu kenapa Ananda Lutfi jadi pemuda yang konstan, daya juangnya naik terus, dan saya melihat sedikit betul masalah yang ada pada dirinya, dan saya melihat sepertinya Allah memberikan sebuah patch yang jelas. Dan saya berharap semoga Allah terus mengawalnya dengan kemudahan, dengan kecukupan, terutama menjaga hati. Karena yang paling tidak stabil adalah hati manusia. Demikian, terima kasih sahabat Gasi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khair Ustaz. Ayakum.